Oke, selamat datang di video tutorial kita yang keempat pada seri Unreal Engine Top Down Battle. Dan pada tutorial ini kita akan membuat interaksi antar dua pengguna, di mana top down karakter kita akan berinteraksi dengan musuh. Tapi kita tidak akan melakukan interaksi yang kompleks dulu. Kita akan belajar bagaimana mendeteksi apakah musuh tersebut dalam satu perimeter, dan bagaimana melakukan animasi, mengimpor animasi dari Mixamo untuk menunjukkan interaksi kita tersebut antar pengguna dan musuhnya. Oke, semoga tidak ada masalah ya. Ada sedikit problem tadi dengan alat perekaman saya. Jadi checking suara masuk, video masuk, dan MS Paint belum dibuka. Agak lama tadi saya berurusan, harusnya videonya bisa dimulai lebih cepat. Kita tes, sepertinya tidak ada masalah dengan pulpen. Tes. Oke. Ya, jadi pada tutorial kali ini kita akan coba menambahkan interaksi gitu dengan objek lain gitu ya, dengan musuh sih lebih tepatnya ya. Interaksinya saya rasa sederhana aja. Kita akan tambahkan musuh, kita akan jalan ke dekat musuh itu, dan kalau misalnya ada di perimeter tertentu atau dengan jarak tertentu, kita akan melakukan sesuatu gitu. Melakukan sesuatunya apa, itu yang harus kita lihat. Mungkin supaya lebih jelasnya, kemarin kita sudah pernah lihat tentang game yang jadi itu kita ya, yang jadi acuan kita gitu. Jadi ya, karena emang saya lagi demen banget mainnya, jadi tertarik juga untuk bereksperimen ini. Jadi sebentar, mudah-mudahan videonya, audionya tidak terlalu kuat ya. Ya, jadi ini contoh gameplaynya ya. Jadi kita berjalan dan ini ada perimeternya. Kalau misalnya merah berarti sedang action ya. Dan ketika ada musuh di lingkaran itu, di radius itu, si karakter-karakter kita ini akan nyerang gitu ya. Otomatis kita nggak perlu menunjukkan dia nyerang yang mana, dia akan pilih musuh yang paling dekat atau mungkin yang paling apa, kemudian dia akan menyerang ke arah situ. Kita nggak bisa mengarahkan serangannya kemana, jadi kita cuma bisa menggerakkan ininya aja, karakternya, dengan menggunakan floating joystick yang di kiri. Di kanan tuh nggak ada floating joystick, jadi agak berbeda dengan game kayak first person shooter gitu ya, dimana yang kiri untuk movement, kanan untuk aiming gitu. Di sini ya tidak ada aiming gitu ya. Kita akan coba simulasikan ini gitu, sederhana, tapi versi yang sangat sederhana sekali. Mohon maaf kalau agak-agak batuk sedikit, kurang sehat. Jadi kalau misalnya saya jalankan ini dari tutorial yang sebelumnya, kita sudah bisa jalankan karakternya, kita sudah bisa spawn karakter, tekan spacebar itu muncul karakternya, dan karakter itu akan selalu mengikuti posisi dia gitu ya. Dia bukan mengikuti karakter kita, tapi kita sudah menunjukkan beberapa posisi yang ada di sekitar karakter kita, dan dia akan mengikuti posisi itu ya. Ada yang di depan, ada yang di belakang, ada yang samping, kiri, kanan gitu ya, udah kita tentukan kemarin. Oke. Sebentar, ini kalau saya akan naikkan mic-nya, berarti saya lagi. Oke. Nah, jadi apa yang kita lakukan, kita mau set supaya ketika karakternya itu ada masuk di satu perimeter tertentu, karakter musuh, karakter kita akan melakukan satu interaksi gitu, ya. Yang pertama kali kita lakukan, tentu kita harus bikin karakter musuhnya dulu. Jadi ada BP follower, BP top down karakter, kita bikin satu lagi ya. Klik kanan, kemudian
Ini kita bilang blueprint class ya, dan kita ambil karakter aja ya. Kita bikin namanya BP enemy. Oke. BP enemy sebenarnya saya agak salah sedikit sih ya, karena karakter ini berarti masih kosong ya. Mungkin supaya tapi nggak apa sembari kita belajar juga bagaimana membuat karakter. Jadi karakter kita ini masih kosong, belum ada itunya, belum ada karakternya. Kita bisa masukkan animation class-nya di sini. Kita bikin aja ABP many ya, nggak masalah. Kemudian skeletonnya itu kita bikin SKM many. Ini perhatikan ya, mannequin-nya jangan yang Unreal 4. Oke, mohon maaf ada gangguan sedikit ya. Ini kita bikin yang jangan yang UE4 ya, di SKM many kayaknya ya, atau ada yang lain nggak ya? Nggak ada ya. Kayaknya nih SKM many, skeletal. Ya, benar-benar skeletal mesh many benar ya. Jadi ada dua tipe dia, many sama itu ya. Many sama queen ya. Kalau digabung jadi many queen. Jadi kita akan ambil yang SKM many. Mungkin satu yang perlu diperhatikan adalah ini kapsulnya ini dia nggak pas di posisi si karakternya ya. Jadi supaya gampang kita ngeditnya, kita ubah aja point of view-nya jadi front ya. Jadi kita bisa arahkan kapsulnya ini dan kita gerakkan ya, tekan aja kapsulnya ini ya di wire-nya, kemudian tekan tombol ini, select translate object ya. Oh, kok nggak mau dia? Kok nggak mau dia? Kok nggak mau dia? Oke, ini harus manual berarti ya. Kapsul komponen coba ya. Oh, ini kenapa skill ya? Skillnya sorry. Kenapa kita tidak bisa pindahin? Sebentar ya. Kayaknya ini yang harus kita gerakkan ya. Yang kita gerakkan itu jangan kapsulnya nggak bisa. Jadi yang digerakkan itu adalah mesh-nya ini ya. Kita geser ke bawah supaya pas dia di kapsulnya. Oke. Dan saya rasa untuk left sama right-nya udah pas, nggak usah diedit lagi ya. Jadi kita untuk ngetesnya coba kita letakkan enemy-nya itu, enemy-nya ke bawah jadinya ya. Coba kita balik lagi kemari, capsule komponennya, location-nya ini masih di bawah ya. Mungkin ini kali location-nya yang harus kita naikkan ke atas ya. Oh sorry. Oh nih, sorry, ke atas Z ya. Ini sumbu Z ya di atas ya. Ya, ini min 90. Coba kita bikin 0. Oke. Pas sini tapi kapsul komponennya dia nggak bergerak ya. Sebentar, pasti ada itu untuk mentransform kapsul komponennya ini, karena kita nggak mungkin kapsul komponennya ini coba ya atau karakter movement gravity. Oh ini kapsul komponen location mesh locationnya 0. Sebentar. Oke, saya agak sedikit bingung sih sebenarnya, tapi tadi sudah saya cek kayaknya nggak masalah sih ya. Yang setengah ini di bawah, karena kalau saya lihat di yang top down karakter juga setengahnya di bawah, jadi nggak gitu masalah. Dan kalau saya letakkan juga, tadi saya juga udah letakkan ya, dia akan otomatis naik ke atas. Oh ini udah ke atas nih, udah normal ya. Mungkin belum dikompil tadi. Nah, satu lagi yang penting ya, yang harus diperhatikan itu adalah sepertinya ini contohnya ya. Jadi kalau misalnya kita lihat karakter ini, kita lihat di perspektif lah ya, itu dia frontnya itu dia sesuai dengan ini arrow-nya ini ya. Ini adalah depannya. Jadi kalau misalnya pada komputer grafik itu pada standarnya itu ketika default posisi depannya itu adalah di X positif dia ya. Jadi ini lihat arahnya ini ke X positif. Sementara untuk karakter kita yang enemy ini belum X positif. Nanti kita akan ada masalah dengan rotasinya ke depannya gitu ya.
bisa diakalin tapi repot banget. Jadi mendingan kita buat aja dari sekarang supaya dia mengarah ke X positif. Kalau sekarang kan masih dia mengarah depannya itu, sebentar ya, sorry. Ini ya, ini tadi depannya ya, masih rotationnya itu masih zero semua, dia mengarah itu ke Y positif nih. Ya, karakter kita. Arrow-nya udah ke sana, ya tapi karakternya masih mengarah ke Y positif. Jadi kita harus sejajarkan dengan arrow-nya, kita bikin 90 dan dia sejajar. Seperti itu. Oke. Jadi kita sudah ada eneminya. Mungkin satu lagi yang membedakan ya, kita bikin elemennya. Coba kita cari warna merah mungkin ya. Oh, sorry. Red. Laser pointer material. Kok ada laser pointer material ya? Ini kayaknya cube. Oh, bisa nggak? Wah, terang banget. Ini kita bikin warna apa ya? Dark atau black, atau jangan black deh, nggak bagus. Gray. Ya, aduh, gak penting banget sih sebenarnya ini. Udahlah, dark aja. Coba kalau misalnya orange, udah nggak deh. Nah, itulah. Inilah yang kita bikin ya. Nah, itu karakter musuh kita supaya kelihatan jelek-jelek deh. Ya. Atau warna, aduh, inilah kok ngabisin apa nih, ngabisin waktu nih. Green, blue, oke lah, solid blue. Oke, sip. Nah, aneh banget tapi nggak apa-apa. Nah, itu karakter kita sudah. Coba ini saya hapus saja dulu ya, karena ini mungkin masih yang lama. Saya klik dengan udah mengarah ke sesuai dengan sumbu X gitu ya. Jadi kalau misalnya kita jalankan karakter kita, tuh nih, sudah ada karakter musuhnya. Oke, jadi seperti yang tadi di videonya kita lihat, kalau dia sudah mendekat, dia akan berinteraksi dengan musuh kita. Nanti sebelum kita bisa berinteraksi, berarti kita harus cari tahu dulu gimana caranya untuk mendeteksi bahwa enemy itu sudah pada jarak tertentu gitu ya. Cara paling, ya bukan cara paling mudah sih sebenarnya ya, nggak mudah juga gitu ya. Cara yang paling masuk akal itu kita punya dua vektor ya. Kita punya dua vektor, misalnya ini adalah playernya, pasti punya X, Y, Z. Ini adalah musuhnya ya. Oh, sorry. Ini ada musuhnya, pasti punya X, Y, Z juga. Alah, mulai lagi dia kayak kemarin. Kenapa ya? Mungkin pensilnya agak rusak ini. Sebentar ya. Oke, saya tekan, lepas. Nah, agak nyangkut dia kali. Ini musuhnya, kita punya X, Y, Z, ya. Terus kalau misalnya kita mau lihat jaraknya, ya udah kita kurangin aja, ya. Kita kurangin, kemudian kita ambil jaraknya gitu. Jadi V2 kurang V1, kemudian kita ambil akarnya, gitu, ya. Tapi kalau misalnya kendalanya apa? Kalau misalnya ya banyak musuhnya, kayaknya nggak kerjaan juga kalau kita cari satu-satu gitu ya. Sorry. Ya, nggak kerjaan juga kalau misalnya kita harus ukur satu-satu jaraknya itu. Nah, kebetulan Unreal punya metode yang lebih sederhana ya. Kita menggunakan, jadi kita pergi ke BP top down karakternya di event craft ini. Kita punya, kita pakai tick dulu ya, event tick lah ya. Kita punya satu variabel namanya, kita punya satu nodes namanya sphere ya, sphere overlap. Sphere overlap gak ya? Ya, kayaknya sphere overlap actors gitu ya. Enggak juga, salah. Bukan ini. Iya, ternyata sphere overlap nih, saya udah minta bantuan ChatGPT juga. Sphere overlap actors ya. Sphere overlap actors ini akan
melihat, kita akan bikin sphere ya, radiusnya berapa, misalnya kita bikin radiusnya 500 ya, dan sphere posisinya 00. Sphere posisinya ini bukan 000 ya, dia akan lihat posisi dia sendiri. Jadi location, get actor location, sorry, get actor location ya, kemudian dia 500 gitu ya. Mungkin supaya bisa membayangkan nih caranya kerja gimana, ada satu node baru namanya itu draw debug, debug spare ya. Draw debug spare bukan kayaknya ya, apa ya namanya ya. Sebentar, saya lihat dulu. Draw debug spare. Ya ini sih sebenarnya benar ya, tapi kita masukkan radius kita kita masukkan apa, dan kita masukkan ke 500-nya ya, supaya kita bisa lihat di sphere itu di mana gitu. Kalau misalnya kita jalankan, ada compiler error, apa errornya? The current invalid, have valid maker. Oh, oke. Ini harus ada array-nya dia. Ya. Di sini ya, di sini. Ya, kenapa harus ada array? Jadi gini, sphere overlap actors ini dia akan membuat sebuah sphere ya di sekitar karakter kita itu ya. Kemudian nanti sphere itu akan mengikuti karakter kita ya, posisinya udah kita ubah sesuai dengan location dia ya. Dan ketika ada karakter lain yang berada dalam sphere itu, dia akan masukkan karakter itu ke dalam satu bungkusan lah gitu istilahnya. Oke. Nah, tapi yang jadi masalah adalah kita panggil di sini, kita belum tentukan bungkusnya itu di mana gitu. Inilah dia nih. Array bungkusannya itu di mana. Gitu, ya. Jadi kita mau taruh bungkusannya itu kita mau assign dulu bungkusannya di sini. Cara assignnya gimana? Kita bikin variabel ya. Kita bikin namanya collided enemy. Ya. Tipe datanya kita bikin object types, kita arahkan aja ke enemy langsung ya, bp enemy ya. Tipe datanya bp enemy, object reference saja ya. Kemudian kita bilang ya di sini diklik bp enemy-nya, kemudian kita bikin di sini dia dalam bentuk array gitu ya. Nah, kita sekarang punya variabel collided enemy dalam bentuk array, isinya bp enemy. Nah, kita drag kemari ya, get collided enemy, dan kita assign dia ke object type-nya. Tapi tidak bisa, kenapa? Karena di sini dia minta array of object type query. Sebentar ya, kita bisa ubah propertinya di sini. Enggak. Berarti mungkin nggak bisa pakai ini ya. Coba array object type query, array of object aja gitu ya kali, mungkin object ya, cuman bisa object aja kali ya. Change variable type ya, whatever lah men, I haven't signed anything ya. Kita bikin objek, kemudian kita assign juga, tidak bisa juga. Sebentar. Oke, ini salah ya. Ini saya hapus dulu ya. Draw debug source-nya boleh, saya biarin aja dulu sini. Jadi gini, object types-nya itu dia mau collide kemana gitu, siapa aja kelas yang dia collide gitu ya. Ini tadi collided enemy-nya saya bikin objek aja supaya lebih gampang ya. Ini bisa di drag kemari ya, kita bikin set collided enemy dan kita arahkan out actors-nya itu kemari ya. Iya, jadi supaya mudah, mungkin ini jangan collided enemy-nya jangan objek ya, terlalu generik nanti semua diambil. Mungkin kita bisa bikin bp enemy langsung nggak ya? Ya, bp enemy, change variable type, harusnya tidak ada perubahan apa-apa. Selesai.
Oke, dia nggak mau. Dia sini keluarnya apa nih? Actors. Oke, berarti actors saja bisanya. Actors. Em, actors. Nggak bisa juga. Ya adalah objek lah. Kita kalau karakter bisa. Karakter nggak. Ah, ya karakter bisa ya. Ini ada nih karakter nih. Karakter. Oke, bisa nggak? Tes dulu ya. Saya masih pemula juga sebenarnya di Unreal Engine nih. Nggak bisa juga. Yaudah, objek aja. Lalu coba saya potong lagi di sini. Mungkin di sini dulu ya. Kita harus tunjukkan dulu objek type-nya itu apa. Ini array-nya nih. Ini bungkusannya nih. Jadi kita harus assign array kemari. Gimana cara assign array? Itu ada perintah ya, nodes namanya make array. Ya. Dan node make array ini kita bisa bilang, kita bisa batasin apa aja nih yang mau kita simpan. Pound aja. Karena kita mau nyimpan pound aja. Ya. Jadi untuk ini mungkin dia out actors-nya objek ya. Tapi kita bisa bilang actor juga. Jadi coba saya set di sini kalau misalnya actor harusnya bisa. Actor. Change variable type. Oke, karena actor itu dia subclassnya bisa ya. Kalau actor itu bisa. Nanti dia akan simpan di array collided enemy ini. Jadi kita bilang, saya mau ambil pound aja sebagai objek types-nya yang bisa di-collide. Kemudian nanti hasil objek-objek yang collide dengan dia, kita akan masukkan ke array collided enemy yang sudah kita simpan sebagai variabel di sini. Oke. Kemudian kita akan masukkan ke debug spare ini supaya kita akan bikin debug spare ini. Mungkin supaya nggak terlalu besar. Tadi saya tes terlalu besar kayaknya ya. Tuh, besar banget. Ya, kita set jadi 300 lah ya. Oke, kemudian kita set juga jadi 300. Saya jalankan dan itulah dia objek kita. Oke. Nah, berikutnya apa yang kita lakukan? Mungkin untuk testing kita bisa print string dulu ya. Kalau misalnya ada yang di collide, dia akan ngeprint sesuatu gitu ya. Jadi kita bikin di sini, ini kan sebentar ya, collided enemy ini. Oke, ini retrieve the value of the variable. Jadi dia akan balikkan array-nya. Kita mau ngetes nih, ada nggak yang masuk ya? Kalau misalnya ada yang masuk, dia akan ngeprint sesuatu. Cara ngetesnya gimana? Ini kan dia ambil variabel si collided enemy-nya kan ya. Kalau misalnya ada yang masuk, ya kita cari length-nya berapa, ya. If bukan if, greater, ya. Kita bikin dia greater than 0, maka dia akan ngeprint sesuatu, ya. Branch di sini, ya. Kita masukkan ini sebagai conditionnya. Kalau misalnya true, berarti dia greater than 0, kita akan print sesuatu. Enemy is collided. Oke, kita coba compile, harusnya tidak ada error karena cukup sederhana. Kita tes. Wow, dia langsung ngeprint ya. Ada masalah berarti. Masalahnya itu di mana? Ini ada satu yang collide dengan dia. Apa? Kita sendiri. Ya. Jadi kita sendiri yang collide dengan si playernya itu. Nah, caranya gimana kalau mau kita set? Nah, ini ada actors class filter. Di sini kita bisa filter kalau kita mau cuman cek dengan enemy-nya aja, ya. Jadi kita mau set BP enemy, ini adalah class filternya. Jadi kalau misalnya kita jalankan, dia nggak collide dengan player kita, tapi kalau kita dekatkan ke enemy, dia akan collide. Gitu. Nanti collide. Oke. Kalaupun kita add misalnya player-player lain, dia nggak akan collide karena ini masuk kelas BP follower. Kalau misalnya kita dekat, nah dia akan collide. Oke. Ya, ya jadi supaya agak lebih gampang kita debuggingnya, kita set aja spring arm-nya itu agak jauh dikit ya. BP top down karakter ada spring arms ya. Spring arms itu yang menentukan jaraknya dari, sebenarnya itu spring arm itu dia supaya kameranya itu agak ada metode springnya gitu, jadi nggak terlalu kaku dia ya. Kalau spring itu kita cepat gerakannya, dia nggak langsung ngikutin, dia agak lambat baru cepat gitu. Kalau misalnya kaku ya kayak gini aja gerakannya menyerupai, tapi kalau misalnya spring
ada durasinya dia supaya nggak terlalu tiba-tiba. Mungkin arm length-nya kita bikinnya 2000 ya. Tadi 1400 saya bikin 2000. Dia akan jaraknya itu agak jauh ya supaya kita lebih gampang mendeteksi si objeknya itu. Oke, jadi sudah berhasil kita mendeteksi musuh dan ngeprint. Tapi saya nggak mau interaksinya seperti itu ya. Kita akan ada sedikit bukan nggak ya tadi? Hop, nggak. Kita akan sedikit belajar ilmu baru, yaitu adalah kita akan menambahkan animasi pada sistem kita gitu ya. Jadi kita mau tunjukkan, tadi kan saya bilang harus ada interaksi ya. Interaksi sederhana aja dulu. Ketika dia mendeteksi musuh, dia akan mengubah animasinya gitu. Nah, di mana animasi itu berada? Jadi kalau misalnya kita lihat di ini, di konten browser kita, animasi itu ada di karakternya. Mungkin ini saya hapus saja, ini kurang begitu berguna ini. Ya, ini perluas saja ya. Di karakter, di mannequins, jangan mannequins W4 ini yang lama ya. Di animation, nah ini ada, karena kita pakai many berarti kita pakainya tuh ABP many ya. Tahu dari mana kita pakai ABP many? Kita lihat top down karakternya ini ya. Di top down, klik yang top down karakter paling atas, animation classnya itu adalah ABP many, C-nya itu nggak penting ya. Nah, jadi kita akan menggunakan ABP many ini. Kita bisa klik di dalam. Mungkin untuk Mixamo nggak sempat di tutorial ini ya, jadi kita lihat konteksnya aja dulu. ABP many, ABP itu apa? Itu adalah animation blueprint. Dia sama seperti kelas yang lainnya tadi, BP enemy, BP top dan karakter, tapi animation blueprint itu spesifik untuk menghandle animasi gitu. Kenapa animasi harus ada kelasnya? Karena ya animasi itu banyak state ya kan, tergantung dari kondisi si playernya. Ketika kita mau bikin state itu tentu ada perubahan, ada transisi ya, ada kondisi juga apakah dia bisa melakukan transisi. Kita setting itu di animation blueprintnya. Jadi animation blueprint ini adalah untuk memetakan kondisi animasi mana yang mau kita pakai pada karakter kita gitu ya. Ini adalah defaultnya, event graph-nya. Kita nggak akan sampai sini. Kita belum sampai sini. Kita lihat dulu di anim graph-nya ini ya. Jadi di sebelah kiri ada animation graph, anim graph. Nah, inilah yang disebut dengan state machine ya. Cukup menarik ya. Finish state machine ya. Ya, state machine benar. Kita akan lihat state machine-nya. Jadi ini adalah output dari animasi kita. Ya, jadi semua yang dari sini itu ya, nodes-nya itu akan menghasilkan satu output animasi yang dari sini. Ya, ada dua state machine yang kita bisa lihat di sini. Yang pertama adalah locomotion, yang kedua adalah main state. Kalau misalnya kita double klik yang main state, nah dia akan tunjukkan state machine di dalam state machine ini. Jadi state machine itu apa? State machine itu untuk kondisi ya. Jadi dia itu ada state 1. Oh, sorry. Oke, sebentar. Aduh, mudah-mudahan mouse-nya nggak masalah lagi. Kemudian ada state 2 di sini. State, kenapa ya nggak berubah warnanya? Kayaknya gagal sekali tutorial kali ini ya. State 2 ya udah state-nya aja gitu. Nah, jadi ketika dia mau pindah dari state 1 ke state 2, ada yang disebut dengan transition. Transition 1 misalnya. Ketika dia pindah dari state 2 ke state 1, ada yang disebut dengan transition 2. Ya. Apa fungsi transition ini? Inilah kondisinya. Kapan dia bisa pindah dari state 1 ke state 2? Ketika transition yang terpenuhi, misalnya dia state 1, transition 1 terpenuhi, dia akan pindah ke state 2. Sekarang dia state 2, ketika transition 2 terpenuhi, dia akan pindah ke state 1. Contohnya, saya lagi berdiri. Karakternya lagi berdiri. Ya, kalau karakter berdiri itu propertinya apa? Propertinya adalah velocity-nya, kecepatannya itu sama dengan 0. Ya. Ketika karakter itu bergerak,
maka velocity-nya itu sudah lebih besar dari 0. Jadi transition-nya apa? If velocity, ya ini mungkin satuan besaran lebih besar dari 0, maka dia akan pindah ke state bergerak. Gini. Animasi yang tunjukkan adalah dia bergerak. Saya nggak pernah gambar. Gitu. Ya, kalau misalnya transitionnya pindah saling sama dengan 0, maka dia akan ke ini. Jadi ini adalah T1, ini adalah T2. Ini adalah state 1, ini adalah state 2. Gitu. Ya. Konsepnya sederhana. Dan itulah yang bisa kita lihat di sini gitu ya. Jadi ada dua nih. Sebenarnya locomotion ini adalah catch state namanya. Nanti kita akan lihat apa isi catch state-nya. Kalau yang ini untuk land dengan falling dengan jump. Jadi pindah dari land fall dengan jump. Jadi kalau misalnya kita lihat dia itu dari jump ke fall loop ya, pindah animasi dari jump ke fall loop itu state-nya apa di sini? Oh kebetulan nggak ada ya, dia mungkin pindah aja otomatis gitu. Kalau ini is falling, oh ini sorry, ini adalah sebuah sebuah kondisi is falling ya. Kalau ini kondisinya apa? Ini nggak ada apa-apa. Nah ini is falling dan velocity z-nya itu lebih besar dari 100 gitu. Jadi dia sedang jatuh lah ini ya. Inilah dia tuh falling gitu ya. Ya. Nah, tadi ada kondisi ini, bukan kondisi ini transitionnya. Ada kondisi is falling. Di mana kondisi is falling ini di set. Nah, kalau misalnya kita keluar ke event graph-nya, tadi kan anim graph ya. Ke event graph-nya, di sini ada set is falling. Nah, ini dia. Ini is falling. Gitu ya. Jadi ada kondisi is falling-nya di sini. Dia yang ngeset. Kenapa? Gimana cara dia ngeset is falling-nya? Ini ada node namanya is falling. Ya, fungsi dari node ini adalah untuk mencari tahu apakah karakternya sedang jatuh atau enggak gitu. Ya, ini udah bawaannya si Unreal. Ya, kalau memang benar dia akan set node-nya is falling dan di anim graph ketika dia lihat transitionnya itu kita balik lagi ke locomotion. Bukan locomotion tadi ya. Ke ini kondisinya adalah is falling, maka dia akan pindah ke can enter transition. Berarti dia akan pindah transisinya. Kalau misalnya node-nya ini, kita lihat arah panahnya kemari, transisinya adalah ini. Berarti kalau ini memenuhi, dia akan pindah dari sini kemari. Gitu. Nah, tadi yang velocity tadi mana? Yang animasi berdiri sama jalan itu di sini locomotion, ya. Locomotion kita lihat use catch pose locomotion. Ya, di sini dia lose catch pose motion ya. Kalau kita klik dia sini dia tuh locomotion state-nya itu yang di sini ya. Nah jadi kita lihat cuman ada dua state-nya, idle sama walk atau run. Kapan pindah dari idle ke walk atau run? Kita lihat ini yang atas transitionnya mana? Yang ini ya. Transitionnya apa dibilang? Kalau misalnya should move-nya true, dia transit ya dari state 1 idle ke state 2 ya. Kita lihat berarti should move-nya ini harus true. Di mana lihat state should move-nya nih? Pergi ke event graph. Mana yang dia ngeset should move-nya? Nah, ini dia set should move-nya. Gitu. Should move-nya ini dari mana dapatnya nilainya true atau false? Dia tarik kemari, dia lihat dari ground speed sama current acceleration-nya. Kalau ground speed-nya lebih besar dari 3 ya. Oke, mungkin batasnya 3. Dan current acceleration-nya itu apa nih artinya nih? Ini apa nih? Return true if current acceleration. Oh, ini ground speed kecepatan daratannya ya. Saya kurang tahu apa ini ground speednya. Mungkin kalau objek daratannya itu bergerak ya, dan kecepatan playernya itu sama dengan objek daratannya itu, berarti dia nggak bergerak kan? Tapi kalau misalnya ground speednya nggak bergerak dan objeknya kecepatannya berubah, berarti dia bergerak. Nah, itu dia set should move-nya jadi true. Dan ketika should move-nya itu true, di anim graph ini dia akan pindah state-nya dari idle ke walk run. Ini kan tadi kan yang should move tadi gitu, ya. Gitu. Ya, jadi konsepnya itu sangat sederhana sekali gitu.
Terus kita mau ubah animasinya kalau misalnya dia dekat dengan player yang lain. Coba kita lihat dulu ya, ada animasi apa aja di top down ini. Animationnya mungkin nggak banyak kali ya. Ada walk run, fall loop, idle, jump, land, run forward, T-pose, walk forward, walk in place. Apa ya? Nggak ada yang cocok ya. Oke lah, kita coba mix samo sedikit lah ya. Jadi kalau misalnya buka mix samo, ya, kita buka mix samo, kita lihat apa ya yang menarik ya. Saya kemarin sudah download beberapa sih ya, jadi bisa pakai itu juga. Jadi yang buat belum pernah berurusan dengan Mixamo, apa itu Mixamo? Itu adalah library animasi gratis dari Adobe. Jadi kita bisa pakai ini. Dia terbatas sekali untuk humanoid ya, tapi library-nya cukup banyak gitu ya. Tentu harus login ya, harus login untuk mengambil itunya. Jadi silakan dibuat akunnya, tapi ini gratis ya. Dan kita bisa download beberapa animasi di sini ya. Mungkin saya mau buat dulu kalau misalnya, aduh agak lama dia loadingnya ya. Ya. Kalau misalnya dia mendekat dengan musuh, dia akan standby idle, tapi idle apa ya, karate gitu. Pasang ancang-ancang lah gitu ya. Ada animasinya itu namanya idle, tapi idle-nya itu di combat ya. Jadi coba cari, nah ini dia. Ada beberapa idol di combat. Jadi mungkin yang menarik itu kok ini nggak idol ya? Idol. Saya tertariknya yang idol aja. Nah ini sorry tadi belum di enter berarti ya. Ya dia akan berubah animasinya jadi ini kurang kurang gitu banyak animasinya. Nah ini boleh juga nih. Agak ada bouncingnya dikit ya. Gitu ya. Jadi kita bisa download ini. Nah, tapi hati-hatinya gimana? Misalnya lah ya, contoh lah kita download lah ya. Gak usah pakai skin, without skin aja, karena skinnya udah ada, kita pakai mannequin, ya. Kita download. Kalau misalnya kita langsung masukkan aja animationnya, jadi sudah saya download. Saya langsung import kemari, jadi tinggal drag and drop aja, ya. Pilih skeletalnya, jadi nanti akan keluar Windows ini, ya. Yang perlu kita set itu adalah ini skeletonnya, kita bikin yang SK Mannequin, jangan yang Unreal 4 ya. Kalau misalnya Unreal 4 ada di nama padnya itu ada UE4 nya gitu, ya. Kita akan bikin SK Mannequin skeleton, kita import. Nah, aneh dia, kepalanya terbang. Ya, nih. Kalau misalnya double click, nah ini dia, hilang ya. Kepalanya goyang tapi yang lain enggak. Kenapa? Karena memang ada compatibility issue antara Mixamo dengan Unreal Engine. Cara memperbaikinya gimana? Itu ada Mixamo importer di eh, marketplace-nya si Unreal ya. Namanya itu sekarang udah berubah jadi fab.com. Ya, coba force delete. Oke. Tapi ada yang gratisan. Gratisan itu namanya apa? Terabilis Studio Launcher ya. Sebenarnya saya udah install Mixamo converternya sih ya. Jadi Mixamo converter ini adalah tools untuk mengconvert animasi Mixamo ke ini, ke dalam Unreal gitu ya. I consent, enter the conversion, pilih aja ini ya. Kalau yang mau cari itu dia di Tera Mixamo converter UE5, cari aja ya. Dia di Terabilis, cuman dia nggak paling nomor satu pula dia. Ini coba sebentar ya, mana ya pesannya ya. Terabilis. Oh iya, saya pakai ini di itu ya. Aduh, sorry.
Sebentar ya, saya cari. Ini ada di Windows sebelah sini ini. Saya nyarinya. Terabilis. Terribilis, sorry. Kok Terabilis ya? Terribilis ya. Jadi cari aja Terribilis Mixamo, Mixamo Converter, tapi nanti dia akan minta kita download launchernya dulu ya, kayak store-nya mereka ya. Download aja nggak apa-apa. Windows nanti bakal protes karena ini nggak register. Ya, karena ini nggak register di Windows mungkin ya, nggak melalui Microsoft Store, jadi dia akan protes nanti waktu kita install. Tapi nggak apa-apa. Sampai sekarang saya masih ya masih pakai aman-aman aja. Kalau udah diinstal, ini dia itunya aplikasinya Mixamo Converter ya. Jadi yang pertama kali harus kita lakukan, kita harus import dulu ini kita import karakter kita dan kita masukkan ke Mixamo-nya. Jadi supaya Mixamo-nya juga convert sesuai dengan karakter si Manny yang kita pakai ya. Jadi bisa klik aja di sini. Dia akan tunjukkan di mana folder SKM Manny itu tersimpan ya. Kemudian kita pergi ke Mixamo tadi. Di sini ada upload karakter. Ya, upload karakter, kita bisa drag and drop aja SKM Manny-nya kemari. Oke, kalau sudah 1, 2, 3, 4 agak lama ya. Ya dia memproses dulu, tapi harusnya nggak selama ini, mungkin lagi sibuk kali itunya. Duar. Ya processingnya agak lama kayaknya ya, tapi biasanya nggak selama ini. Mungkin ada masalah sedikit dengan server si Mixamo-nya karena karakternya agak default juga ya. Oke, udah dapat, kita next, dan nanti dia akan langsung otomatis menganimasikan bouncing idol kita di karakter si manekin ini. Oke, kalau udah silakan download without skin FBX 30 frame per second, Cube Generation nggak ada. Dia download, nanti dapat folder downloadnya. Nah, ini agak sedikit tricky ya. Jadi kita kalau udah download filenya, itu nanti di bagian bawah itu ada convert animation. Cara convert animationnya gimana? Kita buka dulu folder yang di sini. Ini folder ini nanti akan dia pakai untuk melihat animasi yang baru. Kita drag kemari, ya. Kebetulan saya udah ada bouncing Pike idle, ya udah nggak apa-apa lah, sama aja, ya. Nanti kalau misalnya saya udah bikin seperti ini, nanti muncul nama file baru sini, bouncing Pike idle. Oke, kita pilih yang ini. Oh, sorry, ini delete aja. Ini yang lama nih, berarti saya delete. Kemudian udah saya ready, saya convert, klik to convert animation, saya klik di sini. Nah, nanti dia akan muncul bouncing Pike idle 1 UE FBX ya. Klik aja ini untuk membuka foldernya. Oke, udah ada Point Flash 1 idle OE. Terus kita drag and drop kemari ke animasi kita. Klik. Ya, pastikan skeletonnya sudah masuk. Kita pakai SKM Manny, SKM Mannequin, import, dan jadilah versi bagusnya. Gitu. Kepalanya nggak lompat lagi ke sana. Gitu. Ya. Oke, sekarang kita sudah berhasil mengimpor animasi baru. Sebentar. Nah, jadi apa yang kita lakukan? Kita coba ke atas dulu kali ya. Jadi di sini mungkin kita set ini nih. Kalau misalnya dia itu ada yang collide, kita akan standby. Kita akan bilang kalau dia ada enemy. Cara bilang ada enemy itu gimana? Sama seperti bilang kalau dia bergerak atau enggak gitu ya. Jadi kita bikinnya satu variabel di sini is enemy in radius ya, is enemy in radius, dan kita set ini sebagai boolean. Terus ini kita simpan sebagai hasilnya aja gitu ya, set is enemy tuh ini is enemy radius. Ini jangan array ya, sorry ini jangan array ya, balikkan ke single ya. Saya drag aja kemari, set, dan hasilnya di sini. Oke, saya nggak perlu true and false, saya perlu ini.
gitu. Jadi kalau misalnya dia lebih besar dari 0, dia akan mengembalikan true, artinya ada enemy dalam radiusnya, dan dia akan set variable is enemy radiusnya dengan true gitu. Kalau misalnya lebih kecil sama dengan 0 ya, dia akan set false. Oke. Nah, sekarang kita sudah ada variabel nih namanya is enemy in radius. Gimana caranya kita mendetek variabel tersebut di animation blueprintnya? Nah, di sini kalau misalnya lihat ada event blueprint update animation yang akan dipanggil ketika kita akan update animationnya, itu dia akan ngecek karakter kita valid atau enggak gitu. Dan dia akan mengembalikan satu karakter. Nah, karakter kita itu kan ini kan si top down karakternya kan. Nah, yang pemilik is enemy radius ini, variabel is enemy radius ini adalah si top down karakter. Jadi ketika dia ambil karakternya ini, kita bisa cast dia ke top down ya, cast to BP top down karakter. Oke. Kemudian oke, ini kayaknya harus ya pin satu sini ya. Dan yang ketiga ya, dan ini sequence berarti dia kerjain 1 2 3 4 gitu ya. Kenapa dia pakai ini? Saya nggak tahu bikin ini gimana. Ya supaya agak panjang dikit ya. Dia akan cast sebagai top down ya. Mungkin apa yang bisa kita lakukan, kita bisa geser nih semua kemari dikit, kemudian digeser kemari dikit. Oke, supaya nggak spaghetti banget. Kemudian kita ambil get is enemy, coba ya, is enemy. Oke, coba get is enemy, nggak bisa juga. Oh, ini nih, sorry, as top down karakter kita ambil get is enemy in radius ya. Jadi kita ambil variabel get is enemy radiusnya, dan ini ada is falling dan should move ya. Coba ada reference di sini, nggak ada. Nah, ini dia nih, ada essential movement data, ada should move, is falling. Kita tambahkan aja satu variabel lagi ya. Nama variabelnya is enemy in radius. Dan tipe datanya adalah boolean ya. Jadi kita set dia ke variabel si ini. Oke. Nah, jadi hati-hati di sini ada dua is enemy in radius. Satu miliknya si top down karakter ya. Satu miliknya si ABP many ya. Sama sebenarnya fungsinya, isinya boolean, dan dua-duanya akan bernilai sama sesuai dengan apakah ada enemy di dalam radius itu. Oke. Nah, kita sudah punya variabel ini. Sekarang kita lihat di dalam animasinya, di dalam anim graph-nya. Ya. Kapan dia berubah dari duduk ke gini fighting gitu ya, berarti kita masuk ke location di sini nih. Kenapa? Karena dia kalau bergerak dia nggak mungkin kayak gini kan. Nah, jadi sekarang kita punya dua idle yang nggak ada enemy berdiri, ini udah ada ya, dan idle yang ada enemy yang kayak gini. Oke, berarti kita harus pindah dari sini. Kita bikin state baru, state, kita bikin namanya state-nya apa ya, idle fight. Oke, dan kita bikin pindah dari sini. Transitionnya apa? Kita bikin is enemy, get is enemy in radius gitu. Oke. Nah, tapi kita ini kan pindah dari idle ke idle fight. Kalau misalnya idle fight, misalnya enemy-nya mati gitu, dia kan berdiri lagi kan. Nah, berarti harus ada transisi juga di sini. Ya, dia adalah kebalikannya is enemy in radius, tapi di not kan. Gimana caranya not-nya? Sebentar. Coba ya ini not. Ini not equals ya. Negate not boolean. Ya, not ini ya. Not gitu ya. Jadi kita akan mereverse kebalikannya, bukan is enemy in radius tapi is enemy in radius yang tidaknya. Itulah yang dibalikkan kemarin.
Oke, oh iya, jangan lupa juga, sorry ya, satu lagi tadi di locomotion idle fike ini kita belum set animationnya itu ya, animationnya ke idle. Kalau ini kan udah idle ya. Yang idle fike ini, ntar kalau idle dia di mana dibikinnya ini state-nya animationnya. Oh iya, kalau kita klik di sini animation outputnya dia em, ini ya. Oh sorry, idle ya. Animationnya idle. Jadi kalau misalnya saya mau, oh kemana nih? Kok ngaco? Ya, locomotionnya itu idle fike. Saya klik double di sini. Animationnya adalah bounce idle ya. Nih, play bounce idle fike idle satu Unreal. Nah ini, inilah dia animasi kita. Oke, kita coba tes jalankan. Mudah-mudahan tidak ada error. Kita mendekat, klik. Nah itu dia standby. Kalau misalnya diem jauh, ada lagi. Ada masalah. Masalahnya apa? Nah, tuh, lihat ya. Jadi kalau dia idle, ketika kita bergerak, dia nggak langsung pakai animasi walk. Dia masih fight. Kenapa? Karena tidak ada transisi dari idle fight ke walk and run gitu ya. Jadi harus ada juga seperti ini. Sebenarnya sama aja sih, pasti is moving ya. Apa namanya? Should move. Ya. Kalau misalnya dia should move, berarti dia bergerak dari idle fight ke walk, ya. Walk ke idle. Kalau misalnya dia, nah ini menarik nih. Transisinya apa nih? Ada dua transisinya berarti, ya. Ya nggak apa-apa sih. Dia bergerak ke idle juga nggak apa-apa, ya. Ini berarti is enemy in radius. Coba ya. Saya tes dulu. Kayaknya ada masalah sih kondisinya. Ini dia udah standby. Nah itu masih belum ya. Kenapa dia masih belum? Nih, kalau saya gerakkan dia nggak langsung jalan. Tuh. Kenapa? Karena dia transisinya itu adalah is enemy in radius aja. Jadi kita harus end kan dia. Ya, ada nggak end di sini ya? Boolean end. Nah, ada ya. Ini is enemy in radius. Sorry. Sebentar. Ngaco nih, ngaco. Harusnya nggak pakai N. Coba kita masuk ke lokomo. Oh sorry. Ya. Jadi dari sini nggak masalah, udah oke. Yang masalah itu kalau dia lompat kemari. Kalau dia bergerak, dia akan ambil animasi ini. Tapi kalau misalnya diam, nah ini dia. Ini dia masalahnya. Transisinya ini kapan? Iya benar, pakai N ya. N ya. Jadi sorry, boolean N. Ya. Yang pertama itu adalah dia should move. Tapi kita bikin, sorry, bukan should move ya. Boolean not. Jadi kalau misalnya dia nggak bergerak, ya, dan ada musuh di dalamnya is enemy in radius, maka dia akan masuk ke transitionnya. Ya, kalau misalnya, sorry, kalau misalnya yang ini, ya dia nggak bergerak, coba ya kita set ya. Nah, ini udah bener, ini ya pas, udah cuman itu aja yang perlu diubah. Gitu ya, pas dia. Oke, sip. Oke, sudah keren ya. Nanti kita akan coba bikin animasi yang sama untuk musuhnya, dan kita bisa mulai simulasikan battle di tutorial berikutnya. Oke, wah sudah sejam, tidak disangka. Saya rasa untuk tutorial kali ini sampai di sini saja. Sampai ketemu di tutorial berikutnya. Ciao.